Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan tes psikologi 2 dengan keadaan yang insya Allah baik. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Rizky Dwi Astuti dengan NIM 4304002000160 akan memaparkan materi mengenai asesmen bakat. Pengertian bakat. Kita sering mendengar kata bakat pada kehidupan sehari-hari, tapi ketika ada orang lain menanyakan definisi atau pengertian bakat, kita kadang bisa menjawab bahwa bakat itu ya bakat, minat itu kesukaan dan juga hobi. Dengan jawaban itu, kadang-kadang orang bertanya hanya bisa menganggut-anggutkan atau mengiyakan apa yang sudah menjadi jawaban kita. Nah, konsep bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes intelijensi yang menghasilkan skor tunggal atau IQ. Semula IQ inilah yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan di berbagai bidang. Namun, IQ tidak dapat memberikan banyak informasi jika ada dua orang yang mempunyai IQ yang sama, tetapi prestasi belajar dan juga prestasi kerjasamanya berbeda. Maksud dari penjelasan teori tentang bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Adapun tujuan dari mempelajari teori tentang bakat ini ialah untuk mengetahui potensi dan juga bakat yang dimiliki seseorang sehingga arahan pengembangan dirinya lebih jelas dan terencana. Nah, definisi bakat tidak bisa jauh berbeda dengan definisi intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Bingham dan juga dalam Binet 1952 bahwa bakat merupakan kondisi atau rangkaian karakteristik yang dipandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh kepengetahuan, keterampilan dan juga serangkaian respon melalui latihan-latihan tertentu. Jadi, bakat merupakan hasil interaksi antara hederitas dan juga pendidikan. Beberapa istilah sering dipakai ketika kita berbicara tentang bakat. Secara spesifik antara lain aptitude, talent atau talenta, intelijensi atau kecerdasan, gifted atau giftedness. Nah, pada dasarnya istilah-istilah tersebut membawa makna bahwa yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan, namun sama-sama mengandung unsur bakat, bawaan, dan juga latihan. Istilah bahasa Inggris bakat disebut dengan talent atau talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan-latihan tertentu. Definisi bakat yang ditegakkan dalam koridor gugus utama umumnya mengacu pada dua pemahaman. Bakat adalah bawaan atau given from good dan bakat adalah suatu yang dilatih. Yakin dan percayalah bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki bakat berupa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Selain itu, definisi bakat juga disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah William B. Michel yang menyatakan bahwa bakat sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Sedangkan Flanagan mengatakan bahwa bakat sebagai kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Guilford menyatakan bahwa dimensi bakat meliputi dimensi persepsi, contohnya perhatian, orientasi waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi psikomotorik, contohnya ketelitian, keluasan, dan juga sebagainya. C. Dimensi intelektual, contohnya memori,
evaluatif, dan sebagainya. Sedangkan Alex Weber menyatakan bahwa bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang relasi yang sifatnya umum. Nah, selanjutnya, bakat menurut Fudayantata adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus dengan latihan, keterampilan atau serangkaian respon yang organisir. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol. Tidak sama dengan kecerdasan, tetapi kecerdasan menjadi dasar untuk berkembangnya bakat. Kecerdasan dapat dipandang sebagai faktor umum dan bakat adalah faktor khusus. Bakat menurut Ketut adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas dan seiring dengan hasil penelitian para ahli, menggunakan metode analisis faktor, terbukti bahwa kemampuan yang diukur tes intelijensi merupakan kemampuan yang jamak atau multifaktor, di mana pelopor yang menggunakan analisis faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau generalisability adalah Spearman, yang terkenal dengan teori dua faktor, kemudian diikuti dengan Thurston, Guilford, dan juga Vernon. Selanjutnya, teori dua faktor menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor spesifik atau S yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersamaan membentuk single common factor yang disebut dengan general atau G. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor yang berbeda dan faktor yang selalu sama. Hal ini dijelaskan oleh Anastasi pada tahun 1988. Thurston terkenal dengan teori primary ability atau kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal, kelancaran verbal, pemahaman konsep angka, ruang, ingatan asosiasi, kecepatan persepsi, induksi, dan juga penalaran umum. Tujuan mengetahui bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosis dan juga prediksi. Tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang tersebut. Kemudian tujuan mengetahui bakat yang kedua untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi ini meliputi seleksi, penempatan, dan juga klasifikasi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang meliputi kematangan fisik atau kedewasaan biologis, di mana kematangan juga terjadi dalam segi mental psikologisnya. Artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan juga pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat yang ada pada individu yang bersangkutan dan akan menghasilkan bakat yang baik pula. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen dalam tes bakat. Yang pertama adalah kelompok battery test. 1. Differential Aptitude Test atau DAT. Seri tes multiple bakat differential aptitude test atau DAT ini yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DAT adalah Bennett dan juga Weissman dari USA. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP dari Thurston.
Adapun maksud dan tujuan DAT antara lain: 1. Sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, integritas, dan juga standar bagi murid-murid. Yang kedua, dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional atau pekerjaan. Yang ketiga, dapat dipakai dalam bidang industri atau penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya. Yang keempat, DAT terdiri dari 8 tes, masing-masing berdiri sendiri sehingga dapat digunakan secara terpisah dan seleksi dalam bidang industri pada jenis pekerjaan tertentu. Adapun deskripsi ke-8 subtes yang terdiri dalam DAT. Yang kedua adalah General Aptitude Test Battery atau GATB. GATB dikembangkan oleh the United States Employment Service atau USES pada tahun 1947. Pada revisi GATB berikutnya, sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam yang menurut terminologi Truston sebagai 9 PMI atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. 9 faktor PMA tersebut adalah 1. General Learning Ability atau GLA atau kemampuan belajar umum yang dites dengan 3 macam tes, yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata, arithmetic reasoning atau penalaran aritmetik, dan 3-dimensional space. Ketiga adalah Flanagan Aptitude Classification Test atau FCTE, dirancang oleh J.C. Flanagan dari USA. Adapun tujuannya adalah 1. Untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas-tugas tertentu, sebagai alat baku untuk memprediksi kesuksesan bekerja berdasarkan bakat, untuk merencanakan program latihan dalam rangka bimbingan karir, sebagai alat seleksi dan penempatan karyawan di pabrik dan di kantor administrasi, kemudian membantu perencanaan pendidikan berbagai penanganan bakat. FACT terdiri dari 14 subtes. Adapun deskripsi dari 14 subtes tersebut antara lain: yang pertama adalah infection atau infeksi, yang kedua adalah coding atau penandaan atau pengkodean, memory atau ingatan, yang keempat adalah precision atau presisi atau ketetapan, yang kelima adalah assembly atau merakit, yang keenam adalah scales atau skala, yang ketujuh adalah coordination atau koordinasi, yang kedelapan adalah judgment and comprehension, di mana tes ini mengukur kemampuan membaca dengan pemahaman penanaran logis dan mengambil keputusan secara tepat. Yang kesembilan adalah arithmetic atau berhitung, yang ke-10 adalah patterns atau pola-pola, yang ke-11 adalah components atau komponen-komponen, yang ke-12 adalah table, di mana tabel ini mengukur kemampuan membaca 2 tipe tabel. Tabel pertama yang terdiri dari angka dan tabel kedua berisi huruf alfabet. Yang ke-14 adalah expression. Kemudian yang keempat adalah Admit Service Vocational Aptitude Battery atau ASVAB. Yang pertama terdiri dari arithmetic reasoning, yang kedua numerical operation, yang ketiga paragraph comprehension, yang keempat word knowledge, yang kelima adalah coding speed, yang keenam general science, yang ketujuh mathematics knowledge, yang ke-8 electronic information, yang ke-9 mechanical comprehension, dan yang ke-10 adalah soft information. Kemudian yang kelima terdiri dari tes Scholastic Aptitude Test atau SAT, di mana tes ini terdiri dari 2 subtes. Yang pertama yaitu verbal, kemudian antonim, kemudian analogis, kemudian sentence completion, kemudian reading comprehension.
Kemudian yang selanjutnya terdiri dari mathematics yang meliputi regular mathematics dan quantification comprehension. Kedua, kelompok single test. Tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain tes sensori, tes artistik, tes klarifikal, tes kreativitas, tes Kraepelin atau Pauli, dan motor dexterity. 1. Tes sensori. Tes yang mengungkap kemampuan indera, misal tes ketajaman penglihatan, pendengaran, dan juga indera lainnya. Tes ketajaman penglihatan atau visual memakai alat yang populer yang dinamakan dengan Snellen. Kartu ini berisi barisan huruf dimulai huruf yang besar bentukannya menurun sampai yang terkecil dengan ukuran sudut visual. Sebanyak subjek harus membaca dari baris atas yang besar-besar hurufnya, lalu berturut ke bawah dengan jarak baca 8 meter. Jika subjek dapat membaca semuanya dan jelas dikatakan subjek tersebut sehat dan tajam penglihatannya. Kemudian tes pendengaran. Alat tes yang mengungkap ketajaman pendengaran disebut dengan audiometer, yaitu dengan cara subjek memakai handphone yang dihubungkan dengan sumber suara. Tiap telinga dapat dites dengan handphone satu persatu. Volume suara dapat diatur oleh testernya. Suara yang diteskan dapat kata-kata dan kalimat-kalimat. Dimulai dari suara yang paling lemah, dimulai di bawah ambang rangsang. Suara yang tidak didengar diulang-ulang dengan menambah volume suaranya atau makin keras. Dengan begitu, tester dapat mengukur dan menilai ketajaman pendengaran seseorang. Yang kedua adalah tes artistik, yaitu tes yang mengungkap bakat seni, misal tes gambar dan tes musik. Yang ketiga adalah tes klerikal, yaitu tes yang mengukur keakuratan atau ketepatan ketelitian dan kecepatan respon dalam tugas-tugas perkembangan dan pembentukan persepsi sederhana. Yang keempat adalah tes kreativitas. Yang kelima adalah tes motor dexterity atau tes ketangkasan atau keterampilan motorik. Yang keenam adalah tes Kraepelin. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, kinerjaan kerja, dan juga ketahanan kerja.